dari Pak Abdul Halim Fatani. Assalamualaikum Prof. Hadi. Kalau kita belajar matematika itu berarti kita sedang belajar logika insaniah atau logika yang didasarkan atas pemikiran manusia. Nah, dalam kehidupan, apa yang terjadi tidak semata-mata hanya berdasarkan logika insaniah, tetapi juga logika ilahiyah, yakni logika yang didasarkan atas ketetapan Tuhan atau takdir mungkin ya. Nah, mohon tanggapan Prof terkait statement ini, logika insaniah, logika ilahiyah, dan matematika. Monggo Prof. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya belum tahu yang disebut dengan logika ilahiyah itu seperti apakah maksudnya takdir tadi, apakah benar seperti itu yang dimaksud. Tapi tentang logika insaniah gini, saya mau menanggapi situ. Ilmu pengetahuan ini yang nggak banyak yang tahu. Bahkan kalau mahasiswa matematika pun juga mungkin nggak tahu, karena ini tingkatannya harus ke level filosofi, harus belajar lebih dalam. Gini, ilmu pengetahuan yang menurut saya, ya ini terlepas dari matematika termasuk ilmu pengetahuan atau bukan, ya kan bisa kita bergantung filosofinya juga. Ilmu pengetahuan yang tahu dasarnya, yang tahu batasnya, yang tahu kelemahannya, itu hanya matematika. Nanti kita bisa ngomong lain kali. Jadi ada matematikawan namanya Kurt Gödel, dia sahabatnya Einstein. Ketika Einstein pindah dari Jerman ke Amerika, itu Gödel nggak mau pindah, akhirnya diiming-imingi oleh Einstein, Gödel pindah ke Amerika. Nah, Gödel itu ada teorema yang sekarang kita kenal dengan teorema ketidaklengkapan Gödel. Jadi sebetulnya kalau dalam matematika itu tidak ada istilah benar salah. Yang ada adalah valid atau tidak, konsisten atau tidak, gitu. Karena matematika tidak berhubungan dengan benar atau salah. Jadi sebetulnya matematika itu bukan benar salah. Jadi sebetulnya kan gini, matematika itu dibangun dari aksioma. Jadi kita mulai dari aksioma. Aksioma itu yang bahasa kasarnya itu kesepakatan. Jadi kita sepakat akan apa gitu. Ya, misalkan kita sepakat ada bilangan 0, yang kalau kita jumlahkan dengan bilangan apapun, dia akan tetap bilangan apapun itu. Ada bilangan 1, itu kan kesepakatan. Kita tidak bisa membuktikan adanya 0 atau 1. Nah, dari aksioma itu, kemudian kita turunkan, kita kembangkan jadi operasi, jadi aljabar gitu. Dan aljabar itu jadi berawalnya dari aksioma, dari kesepakatan. Nah, Gödel mengatakan kalau aksioma itu udah nggak bisa dibuktikan lagi. Kalau kita mau membuktikan aksioma, kita harus membuat aksioma baru. Aksioma baru itu kalau mau dibuktikan benar salahnya harus buat aksioma baru lagi. Jadi muter terus gitu. Nah, ini yang disebut dengan teorema ketidaklengkapan Gödel. Artinya, Gödel mengatakan sebetulnya logika manusia itu terbatas. Itu yang bisa saya komentari. Apakah logika ilahiyah itu logika seperti apa? Apakah mukjizat itu yang dimaksud dengan logika ilahiyah? Saya belum paham, ini mungkin perlu penjelasan. Tapi yang saya ingin tanggapi adalah bahwa yang oleh Bapak penanya disebut dengan logika insaniah itu matematika sadar keterbatasannya. Dan ilmu pengetahuan yang tahu batasnya, tahu kelemahannya itu baru matematika. Sampai dibuatkan teorema. Ketidaklengkapan Gödel. Ya.